Teknologi terus berkembang dan biasanya barang-barang yang udah jadul gitu ya kalau mau dipakai di zaman sekarang udah nggak relevan lagi. Selain secara fungsional udah nggak bagus, secara tampilan juga udah kurang modern gitu ya. Kecuali yang satu ini. One of the best looking keyboard in the world, MSI Vigor GK71 Sonic. Keyboard dengan switch super ringan dan tampilan yang super cakep. Menggunakan MSI Clear Caps untuk semakin menonjolkan RGB lightingnya. Di bawah keycapnya terdapat MSI Sonic Red Linear yang sangat ringan dengan operating force cuma 35 GF. Keyboard ini juga udah dilengkapi Smart Dual Touch Volume dan Media Control. Dan soal build quality nggak usah ditanya karena dia udah menggunakan aircraft grade aluminium alloy MSI Vigor GK71 Sonic. Kita udah sering bahas tentang teknologi jadul dan kalau dalam dunia PC istilahnya adalah legacy gitu ya. Barangnya udah nggak diproduksi lagi dan barang-barang yang masih tersisa sebenarnya kalau dipakai masih bisa. Cuma udah nggak cocok lagi dengan zaman modern. Contohnya kalau kamu punya PC dari tahun 2000-an, hari ini kalau mau dipakai masih bisa sih, cuma ya udah lemot. Termasuk kalau dari peripheralnya sendiri, monitor CRT dipakai masih bisa, tapi secara fungsional udah nggak cocok dengan teknologi yang ada sekarang. Udah gitu kalaupun dipakai ya kurang cakep lah ya. Termasuk untuk hal-hal pendukung lainnya seperti gadget nih, misalkan kamu punya music player Walkman pakai kaset atau mungkin tadi PC pakai disket. Barangnya masih ada, kalaupun dipakai juga masih bisa, tapi udah nggak ada lagi teknologi baru yang memanfaatkan hal tadi. Dan seandainya dipakai hanya membuat kita akan terlihat jadul, bukan terlihat keren gitu ya. Tapi yang satu ini beda bre. Kenalin, ini namanya adalah bukan jam tangan biasa, ini adalah G-Shock buatan Casio. Dan kalau dibilang arloji itu adalah teknologi, iya dia teknologi yang sebenarnya kalau secara fungsi basicnya adalah menunjukkan waktu gitu ya. Tapi ternyata G-Shock ini membawa teknologi basic tadi ke arah yang lebih lanjut. Bukan hanya sekedar menunjukkan waktu dan ternyata juga tidak habis dimakan waktu. Kalau kita bicara tentang teknologi jam dan juga arloji, sebenarnya ini adalah teknologi yang udah jadul banget. Entah sejak kapan mereka ada, tapi yang pasti udah berabad-abad lah ya. Jam atau dalam kasus yang lebih spesifik arloji sebenarnya adalah teknologi yang udah jadul banget. Bahkan kalau kita bicara jam dari awal itu udah ada jam matahari gitu kan. Sampai akhirnya dikembangkan menjadi jam elektronik. Sampai akhirnya dibuatlah arloji yang tadinya bukan dipakai di tangan tapi dimasukin di kantong. Kayak kalung gitu kan. Nah kemudian tercatat di dalam sejarah tahun 1916 orang-orang di Eropa mulai menggunakan gelang yang ada jamnya. Tren ini awalnya hanya menjadi olok-olokan aja, tapi ternyata berhasil berkembang menjadi bukan hanya sebagai lambang fashion tapi juga teknologi. Kalau pengen lihat nih ya, beberapa puluh tahun yang lalu kalau kita nonton film-film kartun atau film-film sci-fi gitu kan, itu yang buat film suka ngayal bahwa arloji, jam yang dipakai di tangan itu bisa dipakai buat telepon, bahkan dipakai untuk video call juga. Yang zaman itu memang belum ada bre. Tapi ternyata sekarang semuanya sudah terbukti. Dan hal ini membuat perkembangan teknologi arloji menjadi semakin semakin bervariasi. Dari yang tadinya hanya nunjukin jarum doang sampai akhirnya dibikin agak lebih bagus. Terus karetnya diganti dengan lebih bagus sampai akhirnya sekarang menjadi smartwatch. Dan ini prosesnya itu hampir sama seperti proses teknologi pada umumnya. Bahwa yang jadul akan kelihatan jadul dan yang modern akan kelihatan canggih. Tapi ternyata jam yang satu ini tidak melakukan hal itu. G-Shock dari sejak awal dibuat sampai hari ini secara bentuknya hampir tidak ada perubahan. Jadi kalau dalam istilah teknologi PC gitu ya, G-Shock ini belum jadi barang legacy walaupun dia udah tua banget. Kok bisa? G-Shock adalah singkatan dari Gravitational Shock. Dia adalah lini produk arloji shock resistant dari Casio, sebuah pabrik produk elektronik dari Jepang. G-Shock ini didesain oleh Kikuo Ibe yang ingin membuat arloji yang gak bisa rusak walaupun jatuh. Dan hal ini berawal dari saat dia kehilangan jam tangan pemberian ayahnya yang rusak dalam sebuah kecelakaan. Ide ini langsung mendapat lampu hijau untuk dikembangkan dan desain awalnya cukup simpel, hanya menambahkan coating dari soft material yang harusnya bisa meredam benturan saat jatuh. Dan saat itu tim dari Pak Kikuo Ibe ini punya ide untuk menambahkan lapisan coating tambahan pada jam tangan biasa. Dan saat itu yang dipilih adalah soft material, jadi semacam
semacam karet gitulah ya. Tujuannya udah jelas, biar kalau jatuh bisa diredam sama coatingnya ini. Tapi ternyata gak peduli seberapa banyak lapisan yang udah dipasang, ternyata jamnya masih rusak juga saat jatuh. Padahal ceritanya waktu itu katanya jamnya itu bentuknya udah hampir kayak softball, saking banyak lapisan karetnya. Akhirnya setelah banyak melakukan percobaan dan masih tetap gagal terus, Pak Kikuo Ibe ini sudah hampir menyerah. Dan dia bilang sama teman-temannya, ya udahlah, kasih saya waktu seminggu untuk bisa bikin desain yang fix. Kalau sampai gagal ini, mendingan saya resign aja katanya. Dan akhirnya setelah seminggu bertapa gitu ya, Pak Kikuo Ibe dapat wangsit bre, tiba-tiba dapat ide. Dan ide ini didapat setelah dia ngelihat anak-anak bermain bola karet yang bisa mantul. Dia langsung berpikir, oh iya, gimana kalau jamnya dimasukin ke dalam chamber udara sehingga kalau sampai dia jatuh, modulnya ini nggak akan bisa merasakan getarannya karena dia ada di dalam chamber. Jadi mau jatuh seperti apapun tidak akan ada efeknya untuk komponen di dalamnya. Dan inilah satu momen yang dulu sempat saya bahas di video yang mana ya, saya lupa. Pokoknya intinya saya sempat nonton film namanya Flash of Genius. Jadi seorang penemu gitu biasanya sebelum dia bisa menemukan sesuatu yang revolusioner, itu ada satu momen di mana dia tiba-tiba dapat seperti wangsit gitu ya. Nah, inilah yang dialami oleh Pak Ibe. Dia mendapatkan flash of genius dari nonton anak-anak main bola karet. Dan akhirnya ide ini disampaikan ke timnya untuk nantinya dikembangkan. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, bahwa selama mereka melakukan percobaan, itu untuk melakukan pengetesan jamnya jatuh itu nggak pakai alat-alat yang canggih. Jadi mereka melakukannya secara konvensional. Dijatuhin beneran dari kantornya di lantai 3 yang tingginya sekitar 10 meter. Udah gitu doang. Akhirnya desain dari Pak Ibe ini berhasil. Mau dijatuhin kayak apapun gak ada efeknya. Jamnya masih bisa berfungsi dengan normal. Dan dari situlah akhirnya G-Shock dikenal sebagai jam yang paling kuat sedunia. Di range harga yang sama dengan para pesaingnya, G-Shock punya satu kelebihan. Dia sangat susah rusak. Jadi mau dijatuhin model apapun dia gak rusak-rusak. Selain ada tambahan fitur lain pastinya. Bentuknya emang gagah banget. Jadi buat kita yang cowok-cowok gitu ya, pakai G-Shock kayaknya jadi tambah gagah gitu lah ya. Tapi ya ini adalah salah satu minus juga, karena nggak semua orang suka jam yang model tebel-tebel kayak gini. Jadi buat kamu yang emang hobinya fashion, pengennya jam yang tipis-tipis, G-Shock bukan buat kamu. Dan dalam perkembangannya, G-Shock udah bukan lagi jam yang hanya shock resistant. Dia juga punya ketahanan terhadap electric shock, water, gravity, vibration, dan juga low temperature resistant. Termasuk fitur untuk keperluan spesifik seperti jadwal pasang surut air laut untuk orang-orang yang kerja di laut atau yang hobi surfing. Terus ada lagi yang punya altimeter dan barometer untuk pilot atau orang-orang yang hobi naik gunung. Terus ada juga yang punya fitur anti dust sama anti mud atau anti lumpur ya, buat yang kerja outdoor dan suka olahraga ekstrim. Terus ada juga yang punya Bluetooth untuk bisa dikonekin ke HP buat mainin musik gitu kan. Sama ada juga yang baru ini untuk olahraga. Jadi dia punya fitur bisa mendeteksi detak jantung. Terus ada GPS-nya untuk yang suka lari dan sepedaan. Ya kurang lebih seperti itulah fitur-fitur tambahan yang bukan hanya anti rusak. Dan akhirnya G-Shock sukses banget disukai banyak orang, terutama orang-orang yang memang suka beraktivitas di luar dan juga untuk keperluan militer. Jadi jangan salah ya, tebelnya G-Shock ini bukan hanya untuk pamer-pameran doang. Tebelnya ini memang ada fungsinya karena di dalamnya ada mekanisme yang membuat dia bener-bener gak bisa rusak atau susah banget rusak. Tapi apakah itu tadi beneran terjadi? Jangan-jangan cuma teori doang. Kalau sekarang kamu mau cari info tentang seberapa kuatnya G-Shock ini, kamu bisa googling sebentar dan kamu akan menemukan bahwa ternyata G-Shock ini sudah disiksa dengan berbagai macam cara dan udah banyak orang yang bikin videonya. Dari pengujian jatuh, nggak main-main, bukan cuma dijatuhin dari lantai 40 tapi dijatuhin dari ketinggian 44 km dari luar angkasa bre. Dan G-Shocknya masih survive tanpa kerusakan apapun. Terus ada juga yang nyemplungin G-Shock ini ke laut, terus dites beneran apakah benar klaim 200 meter atau 20 bar itu bisa terbukti. Dan ternyata memang terbukti. Bahkan ada satu pengujian yang melihat sampai batas mana jamnya akan rusak. Dan ternyata G-Shock yang diuji baru mulai muncul error setelah melewati batas tekanan 50 bar atau setara dengan 500 meter di bawah permukaan air. Ada juga yang ngetes direbus, dibekuin, disetrum listrik, dilindas mobil, dipres pakai hidrolik, dan macem-macem cara untuk menyiksa jam G-Shock ini. Terus kalau misalkan dipakai dalam kondisi normal, apakah dia juga beneran awet? Ya kalau melihat disiksa kayak tadi aja masih bisa berfungsi dengan normal, kalau dipakai dalam kondisi biasa harusnya sih awet-awet aja. Dan saya udah buktiin sendiri di meja ini yang dua paling ujung ini adalah
G-Shock keluaran tahun 95 kalau nggak salah. Dan ini udah dipakai dengan cara banyak banget lah. Tapi waktu itu paling sering dipakai buat renang di laut. Waktu zaman sekolah masih hobi renang di laut gitu kan. Walaupun nggak sampai 200 meter. Dan ternyata sampai hari ini masih baik-baik saja. Tidak ada kerusakan sedikit pun. Berarti kedua jam G-Shock ini usianya hari ini udah sekitar 27 tahun dari sejak keluar dari pabrik ya. Yang berarti karena dia kondisinya masih bagus, berarti saya yakin kalau kamu masih punya G-Shock original buatan tahun 1983, itu adalah G-Shock yang pertama kali dirilis, saya yakin kondisinya juga masih baik-baik aja. Emang sih nggak ada hal yang nggak bisa rusak, tapi kalau dalam kondisi normal, G-Shock ini harusnya tahan banget. Dan satu hal yang saya suka dari G-Shock adalah mereka mempertahankan desainnya. Jadi secara fisiknya nggak terlalu banyak perubahan. Jadi kalau kamu punya G-Shock zaman tahun 90-an ini, mau dipakai zaman sekarang pun masih nggak ketinggalan zaman. Bahkan kalau kamu pakai model pertama, DW5000C buatan tahun 1983, itu kalau kamu cek model turunannya, contohnya seri GMW B5000 Origin keluaran tahun 2018, modelnya bisa dibilang masih sama. Atau seri Frogman yang pertama kali keluar tahun 1993 dibandingin Frogman keluaran tahun 2016, perbedaan desainnya juga nggak jauh. Dan ini adalah salah satu contoh teknologi jadul yang ternyata tidak habis dimakan waktu. Jadi mau kamu pakai dari tahun 80-an, 90-an sampai sekarang kamu pakai masih tetap cocok aja dan nggak bikin kamu kelihatan jadul. Nah, tapi ini tadi adalah cerita saya yang pakai G-Shock dan kebetulan saya nggak punya jam lain gitu ya, dari merek lain saya nggak ada. Nah, kalau kamu punya jam dari brand lain yang mungkin bisa bertahan selama ini, kamu bisa share aja di kolom komentar. Siapa tahu ada jam yang murah juga yang bisa bertahan selama puluhan tahun. Karena kalau G-Shock ini kita bilang mahal ya harusnya sih enggak, karena walaupun kamu beli harganya misalkan 1,5 atau 2 jutaan nih, tapi kalau dia bisa bertahan 30 tahun kan hitungannya jadi murah banget. Jadi kamu share aja pengalaman kamu dengan arloji di kolom komentar. Dan kira-kira ada lagi nggak ya teknologi yang nggak habis dimakan waktu seperti ini?